Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Jehovah Jireh, didasarkan pada Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Istilah Jehovah Jireh pertama kalinya disebut oleh Abraham di atas gunung Moria saat dia hendak mengorbankan Ishak, anak yang dikasihinya, kepada Tuhan. Setelah Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, lalu Tuhan berfirman kepadanya melalui malaikat, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kemudian Tuhan menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti. Setelah itu Abraham menamai tempat itu dengan sebutan Jehovah Jireh, yang berarti Tuhan menyediakan. Seringkali istilah Jehovah Jireh disalah mengertikan oleh banyak orang Kristen. Mereka memahami bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan seperti yang ada dalam cerita fiksi lampu Aladin, di mana jin yang ada dalam lampu tersebut selalu menyediakan atau memuaskan keinginan pemiliknya. Padahal pengertian Jehovah Jireh tidak seperti itu. Sebetulnya kata jireh dalam bahasa aslinya artinya melihat. Jehovah Jireh bisa berarti bahwa Tuhan melihat. Tuhan melihat iman Abraham. Tuhan melihat ketaatan Abraham. Dapat dikatakan bahwa setelah Tuhan melihat iman dan ketaatan Abraham, yang menyerahkan miliknya yang sangat berharga itu kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan kurban pengganti bagi Ishak. Seringkali kita menuntut Tuhan untuk menyediakan apapun yang kita perlukan, tetapi kita tidak mau taat kepada Tuhan, apalagi dengan rela menyerahkan apa yang berharga dalam hidup kita, baik itu waktu, tenaga, pikiran, talenta, juga harta kita kepada Tuhan. Jika toh Tuhan telah menyediakan apa yang kita butuhkan, itu semata-mata adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Tuhan selalu melihat apa yang kita perlukan dan menyediakannya untuk kita. Kadang Tuhan menyediakan kebutuhan kita lewat peristiwa yang tidak kita duga sebelumnya. Dan tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa banyak peristiwa dalam hidup kita telah membuat kita terpesona dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Seperti halnya peristiwa Tuhan menyediakan bagi Abraham seekor domba jantan pengganti Ishak. Jehovah Jireh juga mau mengingatkan kita tentang peristiwa Allah menyediakan anak domba Paskah sebagai pengganti kita yang berdosa. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah rela menyediakan keselamatan bagi dunia dengan menyerahkan anaknya yang tunggal mati menjadi penebus dosa umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Jadi janganlah kita mempersoalkan apa yang kita butuhkan. Jangan khawatir akan hari esok. Yakin dan percayalah Ia pemelihara kita. Ia melihat, Dia tahu, Ia juga akan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Namun yang terpenting adalah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan mengutamakan Dia di atas apa dan siapa. Sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.